Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumuh, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustadz, guru ngaji, atau pegawai rendahan. Orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak. Jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal, jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya. Sebelum Ibu menceritakan tentang sejarah perkembangan madrasah di Indonesia, Ibu akan membahas tentang definisi atau pengertian madrasah. Kata madrasah berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa yadrusu darsan, yang artinya belajar. Kata madrasah sebagai isim makan, yang artinya tempat belajar atau sekolah. Secara umum, tidak menunjuk suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau, di masjid, atau di tempat lain sesuai situasi dan kondisi. Tempat-tempat tersebut dalam sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang peranan sebagai tempat transformasi ilmu, di mana anak-anak didik memperoleh pelajaran mengenai agama dan keagamaan bagi umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, kata madrasah adalah suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum. Di masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan surau atau masjid, dan masih bersifat tradisional. Kemudian pada tahun 1909, madrasah pertama di Indonesia muncul, yaitu Madrasah Ahmadiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu, madrasah-madrasah lain pun tumbuh berdiri.
seperti Madrasah School yang didirikan pada tahun 1910 di kota Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh M. Tholib Umar. Lalu pada tahun 1912, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah di Yogyakarta, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Mereka mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum. Setelah itu, pada tahun 1913, ada Madrasah Al-Irsyad di Jakarta, didirikan oleh Syekh Ahmad Soekarti. Kemudian, pada tahun 1915, muncul Diniyah School di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, didirikan oleh Zainuddin Labal El-Janusi. Berikutnya, pada tahun 1926, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama yang didirikan di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Asbullah. Setelah itu, mulailah banyak mendirikan madrasah-madrasah. Munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam ini dipicu oleh kekhawatiran dari umat Islam di Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah umum tanpa mengikutsertakan pendidikan Islam di dalam kurikulumnya. Madrasah pada masa Orde Lama. Pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah Orde Lama resmi membentuk Departemen Agama. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Pada masa Orde Lama ini, terjadi perkembangan madrasah yang signifikan, yaitu didirikannya pendidikan guru agama dan pendidikan hakim Islam negeri. Dalam hal ini, madrasah dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Madrasah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional melalui SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 Dimensi, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1975, nomor 037/4 tahun 1975, dan nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah telah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum. Ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum, dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama. Pada masa Orde Baru ini, madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah ke atas. Pertumbuhan jenjang madrasah di masa ini terdiri atas 5 jenjang pendidikan. Berikut, yang pertama, RA atau Rodotul Atfal. Yang kedua, MI, Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga, MTS, Madrasah Sanawiyah. Yang keempat, MA, Madrasah Aliyah. Dan yang kelima, Madrasah Diniyah. Jenjang yang pertama yaitu RA atau Rodotul Atfal. Rodotul Atfal atau Bustanul Atfal terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, tingkat A untuk anak usia 3-4 tahun. Yang kedua, tingkat B untuk anak usia 4-5 tahun. Dan yang ketiga, tingkat C untuk anak usia 5-6 tahun. Jenjang yang kedua yaitu MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan setingkat sekolah dasar yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Jenjang yang ketiga adalah MTS atau Madrasah Sanawiyah.
Madrasah Sanawiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Jenjang yang keempat adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah ke atas dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Dalam perkembangannya, Madrasah Aliyah memiliki jurusan-jurusan pendidikan, misalnya jurusan ilmu agama, jurusan ilmu pengetahuan alam, dan jurusan ilmu pengetahuan sosial. Dan yang terakhir adalah Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ialah lembaga pendidikan dan pelajaran agama Islam yang berfungsi terutama untuk memenuhi keinginan orang tua agar anak-anaknya lebih banyak mendapatkan pendidikan agama Islam. Madrasah Diniyah ini terdiri 3 tingkat. Yang pertama, Madrasah Diniyah Awaliyah, ialah madrasah diniyah tingkat permulaan. Yang kedua, Madrasah Diniyah Wusto, ialah madrasah diniyah tingkat pertama. Dan yang ketiga adalah Madrasah Diniyah Ula, ialah madrasah diniyah tingkat menengah atas. Jadi, madrasah ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Contohnya Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Dan yang kedua yaitu madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama Islam murni yang disebut dengan Madrasah Diniyah. Nah, anak-anakku sekalian, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa madrasah sebagai tempat untuk belajar agama dan keagamaan. Dalam sejarah perjalanannya, berkembangnya madrasah sangat baik dan mengalami banyak kemajuan. Namun hal tersebut bukan tanpa proses, melainkan dengan melewati berbagai rintangan, hambatan, dan permasalahan. Perkembangan madrasah pun didukung oleh berbagai aspek, mulai dari kepedulian umat Islam terhadap masa depan pendidikan agamanya, baik secara individu maupun kelompok, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengelola sistem pendidikan agama Islam.